Kalau kameranya nanti kalau pas kita lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore untuk pendengar Radio Republik Indonesia maupun dimanapun Anda berada. Tanggal 21 April atau mungkin kita kenal dengan Hari Kartini bukanlah sebatas tentang keindahan, keanggunan dan juga kecantikan wanita Indonesia, tapi lebih dari itu 21 April bagi bangsa ini merupakan momen yang sangat berharga di mana kita akan merefleksi kembali sebuah semangat yang datang khususnya dari kaum perempuan di negeri ini dalam memperjuangkan hak-haknya untuk bisa ambil bagian tampil sejajar dengan apa yang selama ini hanya biasa dikerjakan oleh kaum lelaki. Lalu hari ini masih perlukah kita membincang mengenai Hari Kartini tentang habis gelap, terbitlah terang, atau mungkin emansipasi wanita, atau mungkin sudah sejauh mana kiprah perempuan mengambil perannya di negeri ini, atau mungkin kira-kira menu masakan apa yang mereka jagokan saat mereka di dapur. Tentu hari ini melalui dialog khusus spesial Hari Kartini bersama saya Sugianto Ahmad. Hari ini tidak biasa tentu untuk Sulawesi Barat. Tamu-tamu yang saya hadir adalah orang-orang yang luar biasa, sudah ambil peran dan tentu memiliki atau menjadi inspirasi yang sangat besar bagi kita semua. Saya perkenalkan paling pertama ada Bupati Mamuju. Terima kasih sudah hadir. Ibu Dr. Haja Sutina Suhardi, dan beliau adalah perempuan pertama di provinsi ini yang mengambil bagian penting untuk jajaran pemimpin ya, begitu. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mas Sugi. Boleh tahu dong tema hari ini apa nih? Ya, Temanya hari ini apa? ya sesuai tanggal 21 Iya. tema Kartini saya memakai kebaya. Oke, siap. Iya. Kebaya untuk hari ini. Iya. Sesibuk apa hari ini di momen Hari Kartini? Tadi saya sudah turun di sawah. Siap. Iya tadi pagi dan memakai baju kebaya ini. Oke. Cuman tadi habis dari sawah panen di daerah Kaluku, habis itu istirahat langsung ke sini. Oke, siap. Jadi Iya. momen Hari Kartini ini benar-benar sangat berarti ya Iya. untuk refleksinya. Iya. Beliau juga didampingi oleh orang yang juga perannya juga sangat luar biasa. Beliau adalah penggiat kain, itu yang paling pertama yang bisa saya ingat, dan sekarang juga tengah melakukan banyak upaya untuk membuat kain kita mungkin jauh lebih memiliki value lagi. Dan tentunya beliau juga pemain harpa. Sayang sekali hari ini kayaknya tidak dengan harpanya ya. Beliau Ketua Bayangkari Polda Sulawesi Barat, Ibu Miranti Serat Ginanjar. Apa kabar Ibu? Sehat hari ini? Penuh semangat boleh dirapatkan? Oke, siap. Dan saya sudah ketemu sih sebenarnya waktu itu, dan ternyata beliau semangatnya sangat luar biasa. Ada di Sulawesi Barat, mungkin belum begitu lama juga, tapi sudah ke banyak tempat. Dan bahkan mungkin beliau sudah cukup lebih menguasai daripada saya yang tinggal di sini ya, mungkin seperti itu. Kabar sehat juga hari ini, dan apa yang sudah banyak dilakukan juga untuk momen 21 April ini? Saya sih nggak ngambil momen 21 Aprilnya ya, tapi bagaimana kita sebagai perempuan harus menjadi sosok yang terdepan. Karena kita sama-sama tahu bahwa di SDGs, Sustainable Development Goals, bahwa poin perempuan adalah selain sebagai agen budaya juga agen perubahan. Kita di Sulawesi Barat sama-sama ingin semuanya maju. Kalau anak generasi mudanya maju tentunya karena peran perempuan. Baik, Intinya soft touching lebih ya. itu, Itu yang mungkin perempuan punya, Betul. laki-laki mungkin nggak punya ya. Ya. Oke, baik. Dan juga untuk
hari ini kalau kita gambarkan perempuan di momen Hari Kartini ini mungkin satu kalimat deh dari Ibu Bupati dulu Apa tuh? untuk perempuan. Satu kalimat mewakili perempuan di hari ini. Perempuan itu keren. Perempuan itu Iya, keren, dan harus mantap. keren. Oke, Iya. siap, sesuai Iya. motonya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Ibu Miranti, Kalau kita lihat kiprahnya Ibu Kartini yang mendobrak bagaimana perempuan harus berpendidikan, sekarang bagaimana kita perempuan menjadikan pendidikan itu inklusif. Artinya kita tidak boleh ada sekat, kita harus menciptakan ruang buat generasi muda. Intinya itu. Karena Oke, di tangan baik. generasi muda lah kehidupan kita akan lebih berkesinambungan. Baik, siap. Pendidikan. Kalau saya sama dengan Ibu, lebih ke pendidikan. Lebih ke pendidikan itu yang saat ini juga banyak didorong ya untuk kita Indonesia termasuk di Sulawesi Barat. Saya sempat ngobrol sebenarnya kapan hari bicara pendidikan ya. Kita mungkin seasik aja bahwa ngobrol hari ini di 21 April ini. Untuk melihat mungkin tantangan yang paling besar ya yang dilihat mungkin untuk hal-hal yang menjadi problem perempuan di Indonesia termasuk di Sulawesi Barat ini apa yang sejauh ini dijumpai? Siapa dulu nih? Saya. Oke, boleh Ibu. Ibu aja dulu. Oke. Maju dulu. Saya berterima kasih bisa duduk di sini bersama Ibu Bupati yang saya cintai, yang udah seperti adik saya. Kita selalu sharing ya Bu ya, karena saya kan tamu, tapi saya punya impian. Gimana caranya bahwa anak muda di sini lebih mau maju dalam arti memajukan semua lini, baik sektor pendidikannya, ekonomi kreatifnya, memajukan budayanya. Pilar-pilar itulah hanya bisa dengan peran perempuan atau ibu. Saya selalu bilang dengan Ibu Bayangkari, perempuan itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya untuk belajar. Madrasatul Ula. Tanpa peran perempuan, nggak mungkin generasi muda kita tuh akan mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan. Juga tentunya kita ingin pemerintah mempunyai ruang agar mereka juga lebih bisa berkreasi. Ya gimana juga mereka mau mempunyai pendidikan yang bagus kalau pemerintah juga tidak menciptakan ruang itu. Tentunya perlu kerjasama antar sektoral. Kita juga nggak bisa langsung mengharapkan pemerintah. Tentunya juga peran-peran perusahaan seperti CSR juga kami harapkan. Untuk itu pengalaman kami belusukan bersama. Saya datang di sini dengan Ibu Bayangkari. Kadang-kadang di sebuah tempat kita sedih ya lihat ada ibu gendong anak umur 14 tahun, dia menikah umur 12. Artinya kan dia tidak mendapatkan cukup support dari keluarganya untuk supaya tidak menikah terlalu cepat. Nah, ini kita berharap bersama-sama dengan Ibu PKK, dengan stakeholders Sulawesi Barat untuk yuk kita sama-sama bagaimana caranya peran ibu lebih dikedepankan. Menurut saya 21 April itu adalah momentum untuk mengingatkan fungsi kita sebagai ibu itu apa. Itu intinya sih itu. Oke, baik. Kayak Ibu Bupati. Iya, jadi perempuan saat ini, kalau kita khusus di Kabupaten Mamuju ini, saya berbicara Kabupaten Mamuju ya, itu sudah banyak mengambil peran ya. Salah satunya sebagai kepala daerah ini. Kemarin di periode pertama di tengah banyak perempuan yang takut untuk maju di dunia politik, saya memberanikan diri untuk maju mendobrak stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu cuman sebagai ibu rumah tangga saja. Jadi saya maju ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa perempuan juga bisa mengambil peran, dan alhamdulillah masyarakat Kabupaten Mamuju sudah terbuka. Walaupun kemarin ya waktu pas zaman kami kampanye black campaign-nya itu bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tapi alhamdulillahnya masyarakat Kabupaten Mamuju berpikiran terbuka sehingga saya bisa ada di titik ini, ada di periode kedua saya, karena saya tahu bahwa perempuan tidak kalah sama laki-laki. Kita
penentu gerak ekonomi, juga inovasi. Ada kalau nggak salah 4-5 tuh poin-poin di SDGs. Makanya dulu kita pernah bicara soal milenial, tapi sekarang berubah menjadi Sustainable Development Growth karena melibatkan yang namanya perempuan. Tanpa peran perempuan atau ibu, rasanya mustahil kita bisa mencapai sebuah indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya figur-figur pemimpin perempuan di banyak daerah, saya berharap anak-anak muda ini lebih mau punya perasaan maju. Saya nggak bilang bahwa ada di sini dominasi, enggak, tapi paling enggak diberi kesempatan yang sama bahwa perempuan pun bisa lebih berkarya. Saya sangat bangga dengan banyaknya pemimpin-pemimpin perempuan ya, terutama sekarang di sini ya di Provinsi Sulawesi Barat. Kalau nggak salah ketua DPR-nya juga perempuan, kemudian wakilnya juga perempuan. Artinya saya percaya di banyak untuk memutuskan banyak kebijakan publik dengan melibatkan perempuan itu, seperti yang Bu Bupati bilang, lebih peka, mungkin lebih peduli dengan permasalahan-permasalahan masyarakat. Intinya perempuan itu adalah salah satu pilar peradaban. Baik, siap. Dulu kita mungkin cukup sibuk dengan tagline emansipasi wanita waktu itu ya. Tapi untuk hari ini masih perlu nggak dibincang bahwa emansipasi wanita? Iya, siap. Iya, jadi sekarang sudah bukan berbicara emansipasi wanita lagi. Sekarang itu bagaimana kita mengupgrade diri kita sebagai seorang perempuan dan mengambil peran apapun. Jadi peluang sudah ada. Kita. Iya. Jadi kalau saya mungkin sekarang saya sebagai Bupati Mamuju, saya harus mengambil peran bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan atau kepentingan ya kaum kita gitu maupun yang lain. Jadi semua perempuan harus bisa mengambil peran dalam pembangunan di satu daerah. Kalau melihat mungkin ya beberapa daerah di Indonesia juga beda-beda, unik-unik ya, mungkin seperti itu kesannya. Tapi untuk Sulawesi Barat sendiri, termasuk untuk Kabupaten Mamuju sendiri, apa yang Ibu jumpai mungkin dari kalangan perempuan tentang peran-peran yang perlu atau mereka jalani sampai hari ini? Iya, jadi kita dihadapkan dengan kondisi Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat yang masih sangat tinggi angka stuntingnya, terus pernikahan dininya. Nah, ini kalau pernikahan dini itu lebih ke arah budaya gitu. Nah, sekarang bagaimana peran kita memutus mata rantai yang seperti itu? Jadi maksudnya gini, kalau ada hal atau kebiasaan yang kurang bagus, yang kira-kira ya kurang bagus, itu kita jangan diteruskan gitu. Jadi disinilah peran kita untuk bisa memutus mata rantai itu dan menjadi PR untuk kami, karena memang di Kabupaten Mamuju juga masih salah satu daerah yang tinggi angka stunting dan tinggi pernikahan usia anaknya gitu. Itu menjadi PR untuk kita. Upaya lintas sektor kan juga sudah dilakukan ya. Kayaknya semua sibuk beberapa tahun terakhir ini untuk menurunkan angka tersebut. Betul. Tapi yang dijumpai dari pemerintah Kabupaten Mamuju sendiri, apa sebenarnya tantangan terbesar untuk benar-benar bisa memutus? Yaitu karena kebiasaan. Jadi ya kebiasaan dan budaya kita di sini ada namanya ya, anak-anak itu kalau sudah ini sama dia jalan-jalan ke rumahnya cowoknya udah harus dinikahkan gitu. Nggak mesti harus dinikahkan gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau saya mengambil peran sebagai kepala daerah, semua kan izin nikah untuk anak yang belum cukup umur itu ada rekomendasi dari pemerintah, dalam hal ini pemberdayaan perempuan. Saya udah perintahkan 3 tahun terakhir ini tidak ada keluar rekomendasi untuk pernikahan usia anak apapun kondisinya, karena biar masyarakat tahu bahwa hal yang seperti itu hal yang kurang baik. Dan kita juga getol turun ke masyarakat, kecamatan, menyampaikan atau sosialisasi soal undang-undang soal pernikahan usia anak. Ada aspek hukum yang akan didapatkan oleh orang tua yang menikahkan anaknya di usia belum seharusnya. Target di nasional juga sebenarnya cukup tinggi ya. Tapi dari pemerintah kabupaten sendiri sejauh ini berapa targetnya mungkin? Apa tuh? Target progres mungkin penurunannya dari tahun ke tahun.
Jadi selama ini dari 2023 sampai 2024 berdasarkan laporan dari teman-teman pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan itu menurun signifikan. Ada sampai 50-60% angka kekerasan perempuan dan kekerasan anak itu menurun di Kabupaten Mamuju. Target kita kalau bisa zero ya. Jadi tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Baik. Mudah-mudahan bisa. Ibu Miranti ini risetnya juga luar biasa sih kadang-kadang ya. Kalau saya lihat, wow, bicara dari budaya sampai ikan purba pun beliau kuasai untuk Mamuju ini. Dan sudah mengelilingi banyak tempat juga di Sulawesi Barat ini. Yang cukup dijumpai sejauh ini dari mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki masyarakat yang harusnya perempuan, dalam hal tadi mungkin beberapa yang disampaikan mungkin Ibu Bupati juga, apa yang bisa di-share untuk masyarakat sejauh ini dari pandangan Ibu? Kalau saya sih kesempatan ya, perempuan perlu banyak kesempatan. Kesempatan artinya gini, pertama kita sering diskusi sama pemangku kebijakan di sini, kita perlu lebih banyak vocational school, artinya biar mereka itu lebih bisa dapat sertifikasi yang memadai sehingga mereka cepat mendapatkan pekerjaan. Dengan mereka disibukkan banyak pekerjaan atau tumbuhnya ekonomi kreatif, saya percaya pernikahan dini itu juga bisa dihindari karena otomatis kan ada capacity building dari si anak ini untuk lebih percaya diri. Nah, itu yang selalu kenapa saya lebih senang dengan bahasa pegiat budaya. Tentunya saya mendorong banyak ibu-ibu di sini. Saya selalu bilang sama adik-adik Bayangkari yang ditugaskan di Sulawesi Barat, coba deh kita menjadi agen budaya dan agen perubahan, karena kita harus bisa mendorong masyarakatnya untuk mau melakukan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Kesempatannya udah terbuka luas. Kita sama-sama tahu Sulawesi Barat itu budayanya luar biasa, tapi belum menjadi sirkular ekonomi yang membuka lapangan kerja yang besar. Nah, disitulah peran pemerintah harus bikin ruang untuk mereka berkarya. Nah, gimana mereka mau buat satu inovasi kalau misalnya nggak ada akses pinjaman bank, contohnya gitu. Jadi artinya di situ sih kuncinya, sehingga mereka putus asa, ya udah deh kita menikah. Karena akan menjadi solusi dengan mereka menikah cepat, punya anak. Nah ini yang kita harus bangun. Kita harus bangun kesempatan itu dan kita harus dorong itu. Baik, Ibu juga punya pengalaman nih untuk keliling-keliling Indonesia dan sudah melihat juga banyak hal, termasuk untuk beberapa hal yang bisa disimpulkan juga mungkin dari segi ekonomi dan seterusnya yang bisa disampaikan tadi. Kemudian apa yang paling potensi yang Ibu lihat untuk Sulawesi Barat sendiri? Budayanya. Budaya. Bayangkan dari satu daerah ini multi etnik. Kita bisa lihat ada budaya Mandar, ada Kalumpang. Apalagi Kalumpang ya, Kalumpang itu kan masuk Kabupaten Mamuju ya. Artinya potensi alamnya bisa kita gali, kainnya juga, local wisdomnya. Artinya banyak yang bisa kita gali untuk menghasilkan ekonomi kreatif. Juga daerah seperti Mamasa kan potensinya luar biasa. Misalnya dari, ini contoh kecil, misalnya dari anggrek aja, itu kan bisa jadi ikonik. Mungkin ibu-ibunya bisa bikin anggrek itu menjadi banyak craft atau kerajinan tangan, atau bisa dibikin miniatur. Ini contoh. Belum di Mandar dengan sandeknya, mungkin bisa bikin, anak mudanya bisa bikin replika sandek. Saya udah mencoba order dan bikinannya halus. Kesempatan yang saya lihat itu bahwa dengan budayanya yang luar biasa ini, kita harus bisa menghasilkan sirkular ekonomi itu. Jadi dari semua daerah yang saya pernah diajak Bapak berpindah-pindah, saya paling jatuh cinta sama Sulawesi Barat karena kita tuh di sini nggak sangka bahwa tanahnya juga luar biasa. Artinya kita nanam apa aja di sini tuh hasilnya lebih cepat, lebih manis, dan potensi pangannya juga luar biasa. Jadi artinya gini, masyarakat di sini tuh harus diberi kesempatan dan peluang itu. Oke, baik. Menjawab mungkin apa yang menjadi pandangan ya dari Ibu Ketua di sore hari ini. Ibu melihatnya seperti apa? Ya,
Ya saya sangat mengapresiasi Ibu Ketua Daerah Oke. Bayangkari Sulawesi Barat ini. Beliau itu sepertinya kayaknya ngalahin saya gitu loh. Saya kalau ya nggak, maksudnya pengetahuan saya Iya, soal tapi budaya atau kain itu cuma Jam sebatas umur soal menuju jam aja. Oke, siap. Saya Tapi kan beliau umurnya Iya. 2 kali lipatnya ibu. tapi beliau itu bisa menguasai semua satu Oke, Sulawesi siap. Barat, dan itu tidak semua orang bisa punya hal yang seperti itu gitu. Jadi memang ya disampaikan oleh beliau bahwa kesempatan ya memang kesempatan yang memang sebenarnya pemerintah sudah banyak mengambil peran, memberikan peluang kepada anak muda kita. Hanya memang karena gini, tidak semua anak muda itu mau kembali atau mau seperti orang tua mereka. Jadi seperti kayak di Kalumpang. Iya. Di Kalumpang itu banyak pengrajin. Tapi kalau kita mau turun langsung, kita lihat pengrajinnya itu udah 60 Sepuh ya? tahun, iya udah sepuh. Jadi kalau saya ada beberapa buat program itu pelatihan tenun sekomandi, tapi syaratnya perempuan yang usianya 40 tahun ke bawah. Oke. Jadi pesertanya pelatihan itu tidak boleh siap, iya. Jadi jangan orang tua terus gitu. Dia harus bisa mewariskan pengetahuan mereka kepada anak-anak muda kita. Dan ini tantangan untuk kita pemerintah, bahwa tidak semuanya anak muda konsen di situ, Nah, mau atau Oke, tertarik. nah di itu kan jadi tantangan tersendiri juga ya. Iya, Mungkin programnya sudah lumayan bagus nih. Iya, Tapi Ibu Ketua sama Ibu Bupati sudah pernah sharing nggak sebelumnya? sering. Oh. Kita mau tes kekompakan aja sebenarnya. Sering. Hanya ya kita belum pernah ke Kalumpang bareng ya Bu. Ya, oke, Iya. siap. Tapi Oh. kita pernah uji coba ya Bu ya, waktu pas adiknya Ibu Bupati masih menjadi Kapolsek di sana, kita coba drop kain yang gramnya lebih ringan supaya bisa dipakai ringan jadi pasmina, dan ternyata memang mereka bisa dan memang perlu bujukan panjang ya Bu ya. Tapi akhirnya mereka tuh bisa, artinya gini, kesempatan mereka untuk ke nasional sebetulnya besar gitu. Nah ini kan kita perlu peran-peran anak muda kan, gimana mereka tuh nanti menjadi galeri atau bikin sosmed, karena kita sama-sama tahu di Kalumpang kan komunikasi sulit gitu. Jadi tolong supaya kita nih fokusnya nih sekarang sama generasi muda ya, supaya mereka itu jadi ujung tombak kita. Mengubah paradigma, apalagi di Gen Z sekarang ini kan juga tantangannya luar biasa ya. Hadir di berbagai platform untuk bisa ikut mengkanter apa yang menjadi seharusnya mereka pikirkan juga agak susah nih Bu, nampaknya. Tapi sejauh ini berarti tantangan yang dihadapi ketika melakukan banyak program di masyarakat juga bukan berarti instan begitu saja lantas diterima dong. Iya. Apa yang kemudian mereka pikirkan untuk kemudian tidak bisa memaksimalkan program-program yang diberikan? Iya, jadi ya itu tantangan kita pemerintah, dan memang menjadi tugas kami pemerintah untuk bagaimana pelibatan anak muda di semua sektor. Jadi bukan cuma di soal budaya saja, tapi ini sekarang kita juga lagi mendorong soal ketahanan pangan. Ini kita mengajak anak-anak muda. Jadi anak-anak muda saya tuh suka kalau turun ke bawah seperti kayak tadi panen atau tanam perdana, itu ngasih tahu sama anak-anak muda, ayo jadi petani keren gitu. Jargonnya ya Bu ya. Siap, Ibu. Kayaknya saya selalu sepemikiran ya sore ini. Karena gini, hasil dari mereka bertani itu lebih banyak dibanding mereka jadi pegawai. Oke. Jadi memang kan di sini ya kebanyakan ya. ASN. Iya. Cita-citanya mau jadi ASN. Masih gitu. paradigma lama ya. Iya gitu. Jadi itu yang harus kita ubah, bahwa menjadi petani pun dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mereka bisa lebih keren. Ibu Bupati pagi ini aja berani ya untuk ke sawah. Iya dong. Kenapa enggak? Ya, Luar biasa loh, Iya. pakai kebaya loh. pakai kebaya. Iya benar ya. Iya itu. Jadi itu jadi tantangan kita. Oke, baik. Nah, Ibu Ketua kan juga sudah melihat banyak kain-kainnya juga, dan bahkan salah satu di antara yang aktif untuk mengusulkan ke UNESCO juga. Bukan Ada nggak? kain sih, kebaya. Kebaya ya. Oke. Ada nggak potensi Sulawesi Barat juga yang sebenarnya bisa dibawa ke sana? Harus sih, sebetulnya saya juga udah diskusi dengan Ibu Bupati juga Ibu Ketua PKK, bahwa sebetulnya di Sulawesi itu kan kita kenal ada 2 kebaya Ambon dan kebaya Noni. Nah sebetulnya kebaya
baju poko kita bisa sebut kebaya karena buka depan. Artinya gini, kalau kita mulai berani mendobrak, inilah tugas perempuan-perempuan hebat di Sulawesi Barat. Kalau kita bisa berani bilang kebaya poko, otomatis kainnya tuh akan bergerak bersama. Artinya kain mandarnya juga, artinya para penenun tinambung akan lebih sering menenun. Kayak tadi Bupati bilang nanti pakai shawl dari Kalumpang. Nah ini yang kita memang harus mulai, tapi kan perlu waktu ya Bu ya. Namanya juga ini kan perjalanan bagian dari diplomasi budaya. Tapi dimulai dari situ aja. Ini contoh kecil aja. Sebelum kebaya diusulkan ke UNESCO, pasar kebaya di Jawa tuh sedikit sekali. Tapi sejak ada gaung di 2 tahun terakhir, kita sekarang anak mudanya mulai posting. Nah, saya melihat kebaya poko itu punya kekasan. Dan saya pernah melihat di Mangkunegoro, salah satu putri memakai kebaya mirip kerahnya dengan kebaya baju poko, dengan kancing di depan dan lengannya pendek dan bludru, tapi di bawahnya mereka pakai batik. Artinya kita bisa mulai dari situ, otomatis penenun tinambung akan berkesinambungan menenunnya. Sekarang saya pernah nanya, dalam bulan ini ada order nggak? Kan saya sedih. Artinya kadang saya mau kembaran misalnya sama teman-teman, kotak-kotak hitam 9 gitu, nggak ada barang, cuman ada 4, 3, sehingga mereka perlu waktu. Nah inilah, lama-lama mereka akan punah. Nah ini yang saya berharap kami ini dari tim nasional kebaya, dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung upaya penyebutan kebaya baju poko menjadi kebaya poko, karena akan kami dokumentasikan bersama dengan kebaya Kartini, Kutu Baru, kebaya Noni, kebaya Ambon, juga kebaya Sunda, Jawa, Bali, ada 10 dengan kebaya Basiba, Kerancang, terus kebaya Labuh, dan dari Toba. Artinya kapan lagi kita sudah waktunya menjual Sulawesi Barat dalam arti yang positif, budaya dan kearifan lokalnya. Baik. Nah, kalau kita melihat mungkin untuk Sulawesi Barat tadi gambarannya, ya ini menarik ya, karena Ibu juga kan tidak asli dari Sulawesi Barat, tapi beliau cukup menguasai untuk materi-materi Sulawesi Barat, budaya dan seterusnya. Tapi tantangan terbesar saat ini kan juga mempertahankan itu ya. Sekalipun juga sempat saya baca kemarin dari salah satu kementerian bahwa seharusnya budaya itu juga potensi ekonominya harus ya seperti itu. Kalau Ibu melihat sendiri? Ya itu kalau bukan kita yang mulai ya tentu siapa lagi gitu. Jadi kalau saya untuk bagaimana kain khas Mamuju, Sekomandi bisa tetap eksis, bisa tetap berkesinambungan, para pengrajin produksinya itu saya membuat surat edaran. Jadi tiap hari Rabu itu harus memakai shawl Sekomandi. Jadi orderan di Kalumpang itu sekarang banyak sibuk sekarang ya shawl Sekomandi, karena memang dibutuhkan oleh ASN Pemkab Mamuju yang akan dipakai saat mereka bekerja di hari Rabu. Nah ini kita berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi ya kalau kita kan di Sulawesi Barat bukan cuma KAI Sekomandi aja ya, ada dari Mamasa, Mandar juga. Jadi ya mungkin seperti apa pengaturannya itu kita serahkan kepada pemerintah provinsi. Hanya mungkin adalah minimal kita dulu ASN, setelah itu baru masyarakat luas untuk mengenakan kain khas daerah kita. Seperti itu. Generasi muda, ekonomi, digital itu tuh satu kesatuan ya kalau kita lihat sekarang. Tapi juga satu sisi digital itu antara mempercepat proses promosi atau mempercepat proses penggerusan. Ya kan mungkin seperti itu. Kalau Ibu melihatnya bahwa treatment seperti apa yang bisa dilakukan untuk kemudian ketiga unsur itu bisa berjalan lebih bagus? Kalau saya sih melihat perkembangan teknologi sekarang bukan malah menggerus ya. Yang ada malah orang saya mengenakan kain Sekomandi gitu. Terus dilihat oleh teman-teman saya di beberapa daerah gitu.
oh itu kain apa? Iya, Gitu. iya, iya. Dia bertanya dengan postingan saya di sosmed, Instagram atau Facebook, itu kain apa? Oh ini kain sekomandi, kain khas Mamuju yang salah satu kain tertua di dunia. Mereka Iya, ini iya, tertarik, iya. iya kok keren banget, motifnya bagus gitu. Ya udah saya jelaskan, terus ya mereka itu bisa ambil di mana sih? Oke. Nah setelah itu kan udahlah terjadi proses ini mereka ingin Oh. memiliki kain Koleksi. tersebut gitu, Oke. ya seperti itu. Jadi ya dengan perkembangan teknologi Seharusnya. ya seharusnya malah seperti apa budaya kita lebih dikenal Oke. masyarakat luas. Tapi kan kita nggak ragu kalau seorang ibu bupati dengan karakternya yang kuat mungkin untuk bangga terhadap apa yang dimiliki budaya dan seterusnya ya. Tapi kan jadi pertanyaannya adalah apakah kemudian inspirasi itu benar-benar sudah sampai ke generasi muda yang hari ini kan juga luar biasa ya untuk konsumsi mereka juga. Iya. Kalau ibu melihat, Ya sudah sih, hanya memang belum maksimal. Oke, siap. Jadi ya itu menjadi PR kita pemerintah siap. untuk Ya. bagaimana memaksimalkan hal tersebut. oke, karena saya mau masuk juga bahwa bukan hanya tentang perempuan di tingkat pemerintahan mungkin, tapi perempuan di rumah juga yang benar-benar membangun karakter itu ya. Tapi sebelumnya saya kayak Ibu Ketua dulu. Tapi saya mau kritik lagi. Ya. Saya nggak setuju dengan kata pengerusan. Ya. Karena sekali lagi saya kembalikan yang namanya Human Development Index, variabelnya itu melibatkan yang 3. Tapi di sini harus mulai kita mikirnya ke depan. Oke. Kita jangan pakai perhitungan UNDP, tapi kita harus mulai pakai hitungannya World Bank bahwa Oke. melibatkan yang namanya Knowledge Economic Index, artinya digital. Itu harus ada. Communication teknologi. Nah, tanpa itu nggak mungkin kita bisa bersinergi maupun bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang sudah mulai memakai platform-platform digital. Jadi sebaiknya harus diralat. Digital itu Oke. untuk memajukan, tapi tidak untuk penggerusan. Oke, harapannya. Itu Oke. bisa, itu pasti bisa. Iya. Tergantung insannya. Bagaimana dia sebagai insan ekonomi dan budaya bisa memajukan daerahnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Baik. Karena perhitungan itulah yang Iya. akan menjadikan HDI kita naik. Oke. Gitu. Tapi itu kan benar-benar harus kuat dari segi karakter dulu dari pelaku-pelaku yang masuk ke digital Ya, tadi itu ya. termasuk dari bagian dari capacity building ya. Oke, Artinya siap. apa gunanya sekolah kalau dia Iya, tidak iya. mampu membekali anak-anak Catatan mudanya berarti karakter. ini ya. Iya, jadi kita harus melihat bahwa kita ini sebagai insan ekonomi, budaya, sosial, politik sudah mampukah kita mendidik anak-anak kita untuk bisa bergerak bersama kemajuan teknologi itu. Baik, makin seru nih kayaknya. Oke, sekarang ini kan juga bicara mengenai Kartini benar-benar bagiannya sudah semakin jauh ya. Bahkan bagaimana Kartini ada di digital. Peluang apa sebenarnya yang cukup menarik untuk semua masyarakat lihat termasuk khususnya untuk perempuan ya di era digital ini? Karena banyak juga sekarang konten kreator juga masuk ya. Di sana perempuan juga ambil bagian. Ya kita lihat di AI aja sekarang mulai kreatif. Misalnya kemarin saya rasanya pada saat kita pencanangan kebaya UNESCO kok nggak, rasanya kita nggak mungkin bikin AI berkebaya dengan apa namanya di Inggris dengan British troops, rasanya nggak ya. Tapi artinya dengan kemajuan teknologi artinya orang udah tahu oh yang namanya kebaya tuh ini juga. Artinya ini kan bagian dari sebuah diplomasi budaya. Nah sekarang kita bagaimana kita harus bijak memanfaatkan information teknologi bagian dari diplomasi budaya yang artinya akan berpengaruh pada circular ekonomi kita. Oke, untuk seorang ibu bupati menjadi inspirasi itu common. Tapi apakah kemudian ada sosok dari ibu bupati sendiri nih melihat mungkin perempuan di Sulawesi Barat juga yang cukup bisa menginspirasi sebagai Kartini masa kini mungkin? Ya kalau ini kalau bisa sih kita harus menjadi Role bagian model. dari itu. Oke. role model. Kita harus jadi role Jadi dari model. diri sendiri dulu Iya berarti ya. dong, Oke, siap. Baru Mhm. kita telurkan ke yang lain. Tapi harus seperti apa sih sebenarnya untuk mereka bisa menjadi Kartini masa kini? Ya, jadi kalau saya sih lebih memberikan contoh gitu loh. Jadi kita seperti saya Iya. gitu. Saya kalau tiap ketemu dengan perempuan-perempuan, kadang mereka ada keinginan lah gitu loh, ada keinginan.
ya seperti nanya gitu, ini kok bisa sih jadi bupati gitu. Oke, siap. Bu, saya Bu mau maju kepala desa. Iya. Oke, ayo gitu. Saya support gitu. Jadi seneng gitu loh kalau banyak perempuan-perempuan Antusias bertanya. perempuan Iya, ya, betul. iya benar Bu. Jadi mereka bertanya, apa sih kok bisa jadi bupati? Susah nggak jadi bupati gitu? Terus jalannya ke sana susah nggak gitu? Nah, saya menjelaskan sama mereka dan memberikan support, motivasi kepada mereka bahwa kalau kita sendiri yang mau, insya Allah apapun rintangannya tetap pasti akan kita bisa capai gitu. Jadi seneng gitu loh kalau banyak perempuan-perempuan yang bisa menjadikan kita inspirasinya mereka di hal yang positif ya. Oke. Dan mereka benar-benar jadi itu seneng gitu. Jadi ada beberapa kemarin teman-teman juga bertanya gitu, saya mau maju jadi calon anggota legislatif gitu, ayo gitu. Jadi dan ternyata mereka bisa gitu dan mereka terpilih, ya seneng kalau ada Banyak yang ya berhasil caleg-caleg gitu. yang perempuan-perempuan Siap, juga Ibu, banyak. ya. ya. Apalagi Oke. kan memang kan 30% ya. Iya. Jadi ya dengan kuota 30% perempuan itu harus mengambil Tapi kalau di Mamuju sendiri berapa persen kemudian peluang-peluang tersebut sudah mulai diambil? Kalau untuk di legislatif, nah ini juga menjadi PR buat saya sendiri karena ternyata yang lolos menjadi anggota DPR kabupaten itu nggak banyak dari kaum perempuan gitu. Jadi ini menjadi PR saya. Mudah-mudahan di periode berikutnya akan banyak anggota DPR perwakilan dari kita kaum perempuan di legislatif, lembaga legislatif nanti. Baik, jadi beberapa catatan tadi benar-benar bisa lebih maksimal lagi ya. Benar. Karena ada support woman juga jadinya ya lebih Nah itu kencang penting lagi. tuh mensupport woman. Oke. Kalau Ibu sendiri melihat juga? Melihat, maksudnya Kartini. Kartini masa kini. Kalau memang kita harus jadi role model ya, tapi kebetulan role model saya itu ibu saya sendiri. Karena ibu saya itu perempuan Jawa yang bisa beberapa bahasa. Dari situ saya belajar, oh ya ternyata saya harus bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris. Bukan untuk apa, tapi pada saat kita di luar tuh kita survive. Dan ibu saya juga yang minta supaya setiap tahun harus khatam Quran. Jadi disitulah saya menilai, dan ibu saya itu aktif di Women International Club, salah satu chairman. Artinya Women International Club itu kan asosiasi perempuan-perempuan di Southeast Asia. Artinya gini, ibu saya organisator yang baik, juga pengelola ekonomi keluarga yang baik. Buat saya mama figur saya. Nah, saya selalu berterima kasih dengan ibu saya karena tanpa kehadirannya mama, rasanya saya nggak mungkin bisa bertanggung jawab atas nilai-nilai sekolah maupun apa yang kita perbuat di masyarakat. Karena pesan bapak ibu saya cuma satu, kami tidak ingin anak-anak itu berlebih, tapi cukup menjadi insan yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Itu sih intinya. Oke. Ini kayaknya kita sudah kembali ke rumah ya. Ya, akhirnya Setelah- itu benar sih. Akhirnya kita kembali ke rumah seperti tadi kita diskusi. Madrasah pertama adalah ibu. Baik. Banyak juga yang perempuan di luar sana juga seperti ini. Mereka mah gampang karena ada privilege mungkin. Kemudian apalagi ya? Mungkin kita masih harus sibuk gendong anak, kemudian nyuci di kali dan sebagainya. Hal-hal seperti juga banyak di luar sana. Tapi sebenarnya yang apakah mereka ini masih bisa disebut Ini sedikit pengalaman ya Bu ya. Saya kemarin kami kan ada Yayasan Kemala Bayangkari yang taman kanak-kanaknya di daerah Tapalang. Ternyata banyak ibu-ibu di sana itu yang sulit membayar uang sekolah. Itu artinya ingin anaknya sekolah, jadi mungkin itu bagian dari program makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi kami juga menemukan sebagian yang ibu-ibunya memang malas untuk masakin anak-anaknya sarapan, sehingga saat kita sedang membagikan makanan pagi dari TK tersebut, anak-anaknya langsung rajin berangkat ke sekolah. Jadi memang tantangan gitu ya. Artinya kita sih berharap program ini jangan terus menerus, tapi juga membangkitkan kemauan para ibu-ibu supaya mau memasakkan anak-anaknya pagi untuk sarapan. Karena
dulu perasaan pas kita kecil ibu kita bangunnya lebih pagi daripada kita, malah bapak saya yang lebih pagi untuk menyiapkan untuk mengawasi sarapan kita gitu loh. Jadi artinya kembali lagi ke rumah gitu, nggak semua ibu-ibu punya kebiasaan itu yang mulai harus kita biasakan gitu. Jadi anaknya akhirnya lebih senang makan di sekolah kan, karena tahu kita mau membagikan anak-anak, mau bagian makanan, mereka semangat berangkat gitu. Oke, jadi penasaran juga nih, masih sebisa itukah ibu-ibu yang luar biasa di depan ini juga untuk menyiapkan makan di rumah? Iya, kalau saya kalau saya walaupun nggak tiap hari ya, jadi pasti menyiapkan waktu khusus. Biasanya itu pada saat weekend atau ada long weekend yang kira-kira tidak ada kegiatan atau undangan dari masyarakat, saya manfaatkan itu memasak untuk anak-anak saya. Jadi memang anak-anak saya itu ada makanan-makanan khusus yang mereka suka dimasakin oleh mamanya gitu. Jadi ya biasanya makanan itu yang saya buat, dan biasanya porsinya lumayan banyak dan bisa disimpan di freezer, dan mereka tinggal menghangatkan dan mereka bisa merasakan masakan dari mamanya gitu. Jadi pertanyaan saya, kenapa ya makanan ibu itu kadang-kadang sederhana tapi kenikmatannya melebihi apa yang ada? Cinta. Oke. Oke. Tapi kalau Ibu Bupati sendiri, menu apa yang Ibu jagokan selama ini? Kita harus mengikuti perkembangan zaman dan kesukaan anak-anak. Kalau kita mungkin dulu mungkin ikan goreng gitu. Siap. Ya. Tapi Ibu pernah makan kalumpang? Ya, iya dong. Tapi kalau anakku kesukaannya yang dimasakin oleh saya itu spaghetti. Spaghetti jadi saya itu kadang menyiapkan waktu kalau pas lagi weekend, menyiapkan waktu seharian itu memasakkan mereka dengan itu porsi banyak untuk dimakan mereka. Berarti tetap kapan waktu. Belajar menu-menu juga dong sampai hari ini. Pasti. Oke. Jadi dibalik serunya memimpin daerah juga masih ada waktu juga ya. Iya pasti. Oke. Nah, kalau Ibu Ketua juga penasaran, kira-kira makanan apa yang dijagokan? Favorit anak saya itu aglio olio tuna pesto. Pestonya itu dari basil. Jadi basilnya tuh kita blender gitu, tapi supaya nggak terlalu sangit kita kasih permesan. Nah, terus dengan olive, dengan tuna, ya udah itu aja. Tapi saya hanya bisa satu menu aja karena saya nggak terlalu pinter masak. Tapi masih dirindukan ya juga itu, menunya ya. Jadi ulang-ulang. Oke, baik. Masih bicara bagaimana perempuan di rumah juga sampai hari ini kan juga saya setuju bahwa perempuan itu pilar ya. Ibu yang ada di rumah juga pilar. Banyak kemudian ambil sekolah tinggi tapi kemudian kembali ke rumah. Kalau tanggapannya seperti apa tuh? Bagus itu sih. Kalau saya sih bagus. Saya angkat topi untuk mereka. Kita appreciate loh dengan ibu-ibu yang sekolahnya tinggi tapi memutuskan untuk mendidik anaknya di rumah. Itu lebih valuable. Saya akan melihat diri saya loh. Saya bukan perempuan yang sempurna. Tapi saya cukup sedih ya kalau saya harus ninggalin. Ada dua pada waktu itu. Pertama saya ikut bapak, kedua saya bertanggung jawab menjadi komisaris perusahaan shipyard yang sudah 25 tahun. Pada saat kita harus ada meeting, subuh kita harus pergi, tiba-tiba dia UAS gitu ya. Terus saya ada rasa salah. Aduh, kok saya nggak bisa nemenin dia ujian. Nah, tapi teman saya, sahabat saya, dia dokter. Tapi dia memutuskan untuk mendidik anaknya. Di situ tantangan, gimana caranya saya harus bisa mendidik anak saya meskipun remote. Sedangkan teman saya itu memutuskan untuk dengan sabarnya dia nunggu anak pulang. Itu kan seperti ibu kita dulu. Ibu saya kan nggak kerja, tapi ibu saya tuh nungguin kita pulang. Terus kita kan dulu kan PR harus tanda tangan kan dulu kan. Artinya mungkin sekarang udah nggak ada tanda tangan PR ya. Sekarang kan lebih ini. Artinya gini. Itu tantangan buat saya, gimana caranya ada waktu sedikit. Saya selalu kontrol yang namanya paperwork anak saya. Makanya sampai ada joke ketika rektor kemarin ketemu sama keluarga, kita tuh bilang, ini ibunya lebih sibuk ngecek nilainya daripada anaknya. Jadi karena saya merasa bersalah dalam arti, karena saya lebih sering di luar daripada saya mendampingi anak. Nah ini tantangan buat kami ya mungkin ya, yang saya juga setengah ikut bapak gitu ya, artinya bagaimana kita jangan sampai di mata anak-anak ini putus perhatian dan cinta kita dibandingkan dengan banyak ibu-ibu yang memang
24 jam ada di dekat anak Oke. dan mereka assist untuk paperworknya semua. Nah ini kita harus mampu, itu yang saya bilang bahwa perempuan itu multitasking, artinya kita bersamaan harus bisa ngerjain paperwork, didik anak, ngatur rumah tangga. Saya nggak bilang superwoman ya, tapi paling enggak tolonglah pekerjaan kami diapresiasi Oke, bapak-bapak. siap. Yang secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa semua pekerjaan di rumah itu nggak mudah kan? Ya sangat nggak mudah. Oke. Dan mungkin bisa disimpulkan juga bahwa setiap perempuan berarti semestinya memang apa ya, mungkin masing-masing punya pengorbanan sih lebih tepatnya mungkin ya. Iya. Ada yang mungkin mengorbankan yang harus memang benar-benar tinggal di rumah juga pengorbanan ya. Iya. Sekolah tinggi-tinggi tapi kemudian tinggal di rumah. Iya. Kalau ibu sendiri? Ya, jadi ya itu saya bilang, saya angkat topi untuk perempuan-perempuan hebat yang memutuskan untuk bisa fokus 100% jadi ibu rumah tangga. Karena saya belum bisa seperti itu. Gitu. Iya benar, Bu. Jadi kadang ada rasa sedih ya seperti yang Ibu rasakan juga. Rasa salah. Ya, rasa bersalah gitu. Ini tapi alhamdulillahnya kalau keluarga kami Mas udah terbiasa. Jadi saya dengan Bapak yang memang seorang politisi sudah terbiasa, kami anak-anaknya itu ditinggal oleh Bapak sama Ibu untuk berkunjung ke masyarakat. Jadi kita di rumah bisa harus mandiri. Nah, dan iya, jadi anak-anakku saya coba untuk mereka bisa mengerti pekerjaan orang tuanya, sehingga ya alhamdulillah semakin kesini mereka sudah semakin mengerti. Kadang malah kalau ada long weekend saya dan tidak ada undangan di kecamatan, itu saya memang lebih banyak menerima tamu atau berkegiatan di rumah. Malah anakku malah kadang ngomong gini, mama nggak keluar ini ya, nggak ke kecamatan ya gitu. Jadi anakku sendiri yang bertanya gitu, ini kok mamanya di rumah terus gitu. Jadi ya itu satu kesyukuran untuk saya, masya Allah anakku udah mengerti, karena nggak semua anak juga bisa mengerti seperti itu gitu. Dia, mama kok ini sih di luar terus. Alhamdulillah selama saya jadi bupati, baik itu di periode pertama dan ini masuk periode kedua, belum pernah sekalipun anakku protes, mama kok di luar terus, nggak pernah sama sekali. Yang ada malah 1-2 kali anakku yang paling kecil itu nanya, mama kok nggak turun ke kecamatan gitu, nggak kerja. Ya udah saya jelaskan bahwa ya mama karena ini lagi libur, mama lebih banyak di rumah gitu. Jadi ya pokoknya ya angkat topi lah untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang bisa fokus untuk bisa menjadi ibu rumah tangga. Apapun profesi kita, semuanya harus kita apresiasi gitu. Baik itu perempuan yang memang berprofesi seperti kami ini maupun sebagai ibu rumah tangga 100%. Perempuan tuh gercep, multitasking. Tahu semua barang-barang di mana. Ngatur keuangan juga mantap sekali. Dan masih banyak lagi. Tapi kemudian kan terpenting adalah quality time-nya ya berarti. Meski mungkin baik quantity juga sedikit, tapi quality-nya juga masih terus. Tapi kan jadi tantangan sekarang ini banyak yang kemudian bicara mengenai membangun karakter kembali di rumah ya. Kalau mungkin untuk zaman-zamannya ibu juga menjadi satu kesyukuran ya, mungkin dapat quality time yang benar-benar penguatan karakternya lebih kencang gitu. Tapi sekarang ini kan juga tantangannya adalah semuanya punya waktu di handphone masing-masing. Itu juga cukup menantang ya untuk sejauh ini. Adakah mungkin treatment tertentu yang perlu untuk kembali mungkin dimiliki oleh perempuan sekarang ini, terutama ibu? Kalau saya sih lebih ke, jadi dimanapun, seperti kalau ada perjalanan dinas keluar kota untuk bisa mengontrol anak-anak ya, dengan perkembangan teknologi sudah sangat membantu sekali gitu loh, video call sama mereka gitu. Jadi saya rasa walaupun kita nggak bertemu langsung, tapi ya quality time-nya udah dapet lah gitu menurut saya. Apalagi kalau kami Pak, ya saya terus suami juga tugas di sini kita nggak sama-sama. Jadi memang kalau keluarga saya memang udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi ya artinya bahwa orang melihat di sana, wah enak nih Bu Bupati. Ya nggak tahu gimana. Padahal menahan rasa kangen. Siap. Ada pengorbanan masing-masing sebenarnya yang dijalani setiap orang ya. Baik. Dan mungkin untuk
selanjutnya mungkin terkait dengan inspirasi seperti apa yang perlu untuk ada ya, dan di saat ini mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana menjawab tantangan dan apa yang mesti mereka lengkapi sebenarnya. Ini kan juga Mereka harus mampu empower dirinya sendiri untuk lebih berdaya. Kalau saya sih intinya itu seperti tagline-nya, berbudaya, berdaya dan berkarya. Artinya kalau dia tidak bisa membekali dirinya dengan banyak ilmu, maupun ilmu itu kan nggak harus dia masuk ambil gelar yang banyak ya, tapi bagaimana dia bisa mengempower dengan banyak pelatihan sehingga building capacity-nya tuh kuat sehingga dia bisa mandiri secara ekonomi. Kalau saya sih lebih ke situ ya yang saya dorong ya, karena disitulah dia punya kebanggaan, di situ dia punya pride, di sana dia bisa mendidik anak-anaknya dengan banyak pengetahuan. Kuncinya sih saya lebih itu. Jadi artinya perempuan itu harus mampu empower dirinya sendiri untuk lebih baik, itu intinya. Oke. Kalau Ibu Bupati. Jadi meminjam quotes dari Era Kartini bahwa tidak akan terus terang benderang, akan ada gelap dan akan ada keesokan hari yang cerah gitu. Jadi kita sebagai perempuan tidak boleh ada di zona nyaman gitu. Kita harus bisa bergerak dan bisa mengambil peran, karena tidak akan ada 1000 langkah tanpa didahului oleh satu langkah yang nyata. Baik. Jadi peringatan 21 April ini cuman ini. Jadi kita jangan cuman pas 21 April aja gitu ini. Tiba-tiba ramenya 21 April. Gitu. Jadi harus di setiap saat. Itu ya remind. Iya. Baik. Nah, kalau woman super woman di luar sana kan juga sekarang ini perempuan kan seharusnya benar-benar kuat, saling menguatkan ya dalam hal ini. Sekalipun mungkin di tengah masyarakat juga masih banyak tantangan juga antara yang seharusnya woman super woman. Ada nggak pesan yang mungkin lebih kuat bahwa seharusnya perempuan benar-benar bisa saling menguatkan? Woman super woman itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan saya mencoba untuk bisa seperti itu. Oke. Gitu. Dan di saat saya menjadi bupati, saya beberapa kebijakan saya memang untuk woman super woman gitu. Iya benar. Mohon maaf ya. Jadi banyak kadang bantuan UMKM walaupun nggak ada aturan kita buat secara langsung regulasinya, tapi saya udah menitip sama kepala dinasnya untuk bantuan ini utamakan yang perempuan. Nah itu salah satu bentuk woman super woman gitu. Jadi ya harus seperti itu sih kita sebagai perempuan ya Bu ya. Bukan malah saling menjatuhkan, bersaing boleh, tapi saling menjatuhkan jangan. Karena memang kalau kita nggak ada persaingan tentu tidak akan seru gitu. Apalagi kita di dunia politik pasti ya kayak saya ya kalau kemarin lawan saya nggak ada perempuan sih. Tapi teman-teman di luar sana di legislatif itu banyak sesama kaum mereka gitu. Paling nggak tuh istilahnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya Bu ya. Iya. Baik. Itu. Kalau tadi untuk program yang bisa dilakukan karena kebijakannya langsung ada di kabupaten, seorang bupati gampang gitu, langsung support aja UMKM gitu. Sudah menunjukkan bahwa woman super woman. Tapi banyak juga di luar sana mungkin tidak dengan power segitu. Tapi seharusnya kan juga power ini bisa beda-beda sebenarnya ya kan. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya sih melihat dari lingkungan terdekat saya yaitu Bayangkari ya. Saya sih melihat ibu-ibu Bayangkari ini cukup luar biasa, dalam arti mereka sudah dididik menjadi istri anggota Polri yang sudah siap kemanapun mereka berada dengan kelebihan yang mereka miliki. Mereka bisa manfaat. Contohnya gini, kayak waktu itu kita ke Posyandu, kita kekurangan dokter, tapi ternyata dokter-dokter tuh ada di kalangan anggota Bayangkari itu sendiri. Dan dari sini aja kita sudah terlihat bahwa organisasi kami ini cukup kuat saling mendukung. Intinya sih lebih ke situ. Oke, sebelum kita tuntaskan, karena kebetulan ada satu pertanyaan dari Facebook yang masuk dari kantor PPA Kabupaten Mamuju.
Alhamdulillah, daerah kepemimpinan Ibu Bupati sudah banyak perempuan yang telah menduduki jabatan strategis. Bukti inspirasi Kartini Manakara yang unggul telah diterapkan di Kabupaten Mamuju. Habis gelap terbitlah terang. Sukses untuk perempuan Mamuju dan Indonesia pada umumnya. Oke, lebih ke support berarti ya dari PPA juga. Baik. Oke, terima kasih banyak untuk kantor PPA Kabupaten Mamuju. Dan bicara paling terakhir nih sebenarnya, harusnya di tengah tapi nggak ada masalah, kita tambahkan dulu mengenai peran strategis perempuan untuk beberapa tahun ke depan. Berarti kan perempuan untuk sekarang ini mungkin sudah punya obrolan tersendiri ya. Wah, kita masih gimana nih? Yeah. Program strategis perempuan. Ini saya berbicara soal pemerintah. Strategisnya ya. nasional apa kabupaten nih kalau ngomong Oke. strategis? Ada Iya. industri strategis. Iya. Ini pertanyaannya Ya. agak Mungkin kalau di Ibu membingungkan. mungkin lebih ke daerah mungkin ya, Iya, kabupaten. ya, jadi ya itu saya bilang tadi dengan peran saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus membuat kebijakan-kebijakan yang memang bagaimana perempuan itu bisa lebih berdaya lagi, Oke. gitu. Jadi di masa Gak boleh pemerintah- puas. Iya, jadi di masa saya sudah banyak program-program atau kegiatan-kegiatan yang memang untuk pemberdayaan perempuan. Jadi ya berharaplah mudah-mudahan program-program seperti itu bisa lebih banyak lagi kita buat sehingga akan banyak menciptakan perempuan-perempuan yang berdaya saing di Kabupaten Oke. Mamuju. Saya nggak bisa tidak tambahkan dari Andi Emi juga dari Facebook. Keren, perempuan pertama bupati di Provinsi Sulawesi Barat sudah periode kedua memimpin Mamuju. Siap, terima kasih berarti ya. Terima kasih. Baik, ditambahkan mungkin terkait program strategis apa? Menurut saya sih pendidikan. Semakin banyaknya revitalisasi SMK di seluruh Indonesia, saya rasa nggak akan ada lagi TKW-TKW-an. Artinya perempuan lebih punya bekal, dia di luar pun dia lebih dikenal misalnya sebagai chef dengan sertifikasi yang tidak kalah dengan yang lain. Yang sungguh disayangkan revitalisasi vokasi itu yang saat ini urgent harus disegerakan untuk yang saya bilang pendidikan yang inklusif. Baik. Terima kasih banyak. Saya cukup penasaran sebenarnya kapan waktu bisa bincang lagi dong. Oh iya. Terkait Setiap mungkin saat lagi, ya. Siap, karena hari ini kita tidak bisa merangkum dengan 1 jam ya. Perempuan bukan perkara 1 jam ya. Iya. Oke. Kita kalau perempuan ketemu perempuan itu Oke. 1 jam nggak cukup. Gak cukup ya. Dan obrolannya juga ya harusnya semakin berkualitas ya. Baik, terima kasih hari ini dan kita ucapkan terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah mengikuti program spesial Hari Kartini ini. Dan ini untuk RRI pertama kali juga sepertinya untuk benar-benar bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang keren, yang inspiratif juga untuk masyarakat Sulawesi Barat. Semoga masih ada lagi dong, Bu. Iya. Oke, siap. Dan mesti harus Hari Kartini aja. Oh ya, siap. Itu catatannya juga ya. Hari pendidikan Baik. nasional, mungkin dicari guru yang inspiratif. Jadi Oke. harus perempuan sih. Baik. Terima kasih sekali lagi dan kita harapkan ada inspirasi yang lebih ya yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita dari obrolan kita hari ini. Baiklah, kami tuntas menemani Anda untuk hari ini, untuk edisi 21 April 2025 ini. Semoga terus menginspirasi untuk masyarakat Indonesia, terutama Sulawesi Barat dan khususnya untuk Kabupaten Mamuju. Saya Sugianto Ahmad, pamit. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.